Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ghazali dari kelompok 3 bersama teman saya Dede Ratna Suminar, Muhammad Gafariski, Muhammad Fadilah, Sheila Syafiq Azhara, dan juga Zahra Nabila akan mempresentasikan tentang kesuksesan dan kegagalan suatu perusahaan dalam menerapkan manajemen bisnis. Yang pertama, apa itu manajemen bisnis? Manajemen bisnis adalah rangkaian proses di dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Kemudian fungsi manajemen bisnis. Ada 5 fungsi manajemen bisnis. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, pengelompokan atau organizing. Yang ketiga, sumber daya atau staffing, pengaturan atau directing, dan kelima, pengawasan atau controlling. Yang pertama, perencanaan atau planning. Untuk membangun bisnis yang menguntungkan, dibutuhkan perencanaan yang matang, mulai dari membuat rencana pemasaran, menentukan jenis produk yang ingin dijual, dan segmentasi pasar, kegiatan promosi dan ditawarkan. Yang kedua, pengelompokan atau organizing. Pengelompokan dibuat agar menciptakan sinergi dalam pekerjaan. Biasanya pembagian pekerjaan dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing bagian, seperti tim pemasaran, administrasi, logistik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber daya atau staffing. Sumber daya yang unggul dan tepat guna dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sebuah bisnis. Pengaturan sumber daya yang tepat, baik itu bahan baku produk, mesin produksi yang digunakan, tentu menjadi kunci suksesnya bisnis. Yang keempat, pengaturan atau directing. Di dalam sebuah manajemen tentu diperlukan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dengan para karyawan. Pemimpin harus mampu untuk menyemangati karyawan agar dapat bekerja sesuai rencana. Dan yang terakhir, kelima, pengawasan atau controlling. Fungsi pengendalian atau controlling ditujukan agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan sumber daya perusahaan, sehingga kesalahan yang telah terjadi saat melakukan tugas tidak terulang di kemudian hari. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang komponen manajemen bisnis. Komponen manajemen bisnis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, manajemen pemasaran, yang kedua, manajemen produksi, yang ketiga, manajemen distribusi, yang keempat, manajemen SDM, dan yang kelima, manajemen keuangan. Kita bahas dari yang pertama, yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan komponen yang berupa perencanaan dan pengawasan terkait pemasaran produk, bertujuan agar kegiatan promosi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, yaitu manajemen produksi, merupakan komponen pembuatan produk di perusahaan. Komponen ini meliputi kondisi mesin produksi, operasi produksi, dan peracikan bahan baku yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu manajemen distribusi. Komponen manajemen ini merupakan kegiatan untuk memastikan kegiatan penyaluran produk sudah dilakukan dengan tepat. Selanjutnya yang keempat, yaitu manajemen SDM. Komponen ini bertujuan untuk mengatur SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Tanpa pengaturan SDM yang tepat, tentunya target perusahaan sulit tercapai. Yang kelima, yaitu manajemen keuangan. Pengaturan anggaran di perusahaan menjadi salah satu kunci perusahaan dapat tetap bertahan dan beroperasi dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang 7-Eleven. Perusahaan internasional 7-Eleven adalah toko kelontong 24 jam asal Amerika Serikat yang mencoba ekspansi ke Indonesia melalui PT Internasional pada tahun 2005. Meskipun awalnya sukses dengan beberapa gerai, namun 7-Eleven di Indonesia hanya bertahan selama 8 tahun sebelum mengalami kegagalan. Di Indonesia, 7-Eleven hanya ada di ibu kota Jakarta saja, dengan jumlah outlet 166 gerai per September 2016 dan telah ditutup pada tanggal 30 Juni 2017.
Selanjutnya ada faktor kegagalan 7-Eleven yang dimana munculnya gerai-gerai waralaba yang serupa dengan 7-Eleven tidak hanya perusahaan retail lokal seperti Indomaret ataupun Alfamart. Perusahaan retail asing yang berkonsep waralaba ini juga muncul di Indonesia sebagai kompetitor dari 7-Eleven. PT Modern Sevel Indonesia seperti perusahaan manajemen dan para pemegang saham keluarga juga didasarkan pada pantauan penjualan bersih 7-Eleven yang menurun pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, total penjualan bersih 7-Eleven mencapai 886,84 miliar. Penjualan bersih tersebut menunjukkan penurunan sebesar 8,7%. Model bisnis yang tidak jelas, pengusaha dan pelatih eksekutif Budi Satria Isman menilai bahwa 7-Eleven tidak tegas dalam menentukan model bisnisnya. Beliau menilai bahwa inovasi yang dicoba dilakukan oleh 7-Eleven di Indonesia ini yaitu menerapkan model bisnis yang menyebabkan biaya per gerai itu menjadi mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan yang menyebabkan kegagalan si 7-Eleven. Pertama ada lingkungan perusahaan, lalu kedua ada lingkungan politik, yang ketiga lingkungan konsumen, dan keempat lingkungan kompetitor. 1. Lingkungan perusahaan. Dari dalam lingkungan perusahaan ditunjukkan oleh kegagalannya akuisisi yang direncanakan oleh PT Modern International Tbk tersebut. Selain itu adanya dugaan mengenai masalah internal dari anak perusahaannya. Lalu yang kedua, masalah lingkungan politik. Kegagalan 7-Eleven di Indonesia ditunjukkan oleh peraturan pemerintah yang mengenai larangan penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut tidak hanya mempengaruhi bagaimana pemasaran 7-Eleven, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan sehingga penjualan bersih 7-Eleven di Indonesia menurun selama 2 tahun. Yang ketiga ada lingkungan konsumen. Dalam kasus 7-Eleven di Indonesia, kebiasaan konsumen yang hanya menghabiskan sedikit di 7-Eleven tetapi menggunakan banyak fasilitas memicu penurunan keuntungan perusahaan karena biaya tetap yang tidak tertutup oleh penjualan. Lalu yang keempat ada lingkungan kompetitor. Untuk kasus 7-Eleven di Indonesia, lingkungan kompetitor dapat dikatakan sebagai faktor yang paling berkontribusi dalam kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Bahkan banyak pesaing dengan model bisnis sama sudah populer di Indonesia terlebih dahulu sebelum 7-Eleven masuk. Ini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan sistem manajemen bisnis dalam perusahaannya. Pertama ada PT Indomaret Prismatama atau biasa yang dikenal dengan Indomaret adalah toko retail yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Minimarket yang sudah berdiri ini sejak tahun 1988 sudah tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemasaran mereka. Indomaret memilih lokasi strategis dalam menempatkan gerainya, seperti di daerah perumahan, perkantoran, apartemen, sekolah, kampus, maupun dekat jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan. Untuk strategi PT Indomaret Pristama sendiri adalah pemilihan lokasi penempatan yang strategis, tampilan setiap gerai dibuat lebih modern, penempatan harga yang menarik, promo yang menarik, memberikan beberapa keuntungan dan kemudahan bagi pengguna member Indomaret, serta Indomaret Point dengan konsep convenience store yang menyediakan kebutuhan personal. Kesimpulannya yaitu bahwa UMKM di Indonesia dapat turut meniru, mengolah, dan mengembangkan strategi pemasaran perusahaan besar seperti Indomaret agar UMKM dapat terus maju dan berkembang lebih lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.